masuk di dalam kebenaran firman Allah yang akan kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-42. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah. Ya, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, saya diberikan tema akhir zaman, dan saat ini ya firman Allah berbicara, sudahkah kita siap sedia menghadapi akhir zaman, menghadapi kedatangan Tuhan. Saudaraku yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, sekalipun kita berjauhan, namun kita tetap dekat di dalam kasih daripada Tuhan. Ya, nah, kata berjaga-jagalah ya di sini ya dihubungkan dengan hari kedatangan Tuhan. Ya, hari kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Tetapi marilah kita pahami, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita pahami dulu apa ya kata berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga di sini, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, artinya tidak tidur. Ya, berjaga-jaga di sini katakan mengartikan bahwa artinya tidak tidur ya sepanjang malam, bahkan tidak tidur satu kali 24 jam, selalu tetap berjaga-jaga ya. Pada zaman Yahudi ya, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, di sana menerangkan, memberikan contoh ya, pada waktu zaman Yahudi kalau ada pernikahan, mungkin itu anaknya ya, dia pasti memanggil seseorang untuk berjaga-jaga ya, supaya apa? Supaya aman ya. 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 7 hari ya, dia terus-menerus berjaga-jaga supaya aman. Dia tidak pernah tidur ya, bergantian tidak pernah tidur. Nah, saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, kita berjaga-jaga ini ya juga ya mengandung arti ya, mengandung arti siap sedia ya. Kita harus siap sedia untuk menantikan saat Tuhan datang kali kedua ya. Apakah kita sudah siap sedia ya? Nah, saudara, juga kehidupan kekristenan kita hari-hari ini, firman Tuhan berkata kepada kita semua, berjaga-jaga. Sekali lagi saya tekankan, berjaga-jaga artinya saudara, kita mesti belajar tahu tentang apa yang sedang terjadi, situasi apa di depan kita ataupun di sekeliling kita. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk tetap berjaga-jaga, siap sedia ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mempersiapkan diri kita ya, mempersiapkan diri kita. Tetapi mari kita akan bersama-sama ya, bersama-sama belajar untuk mengantisipasi ketika itu terjadi ya, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Ketika itu terjadi ya, kita ini semua sudah siap. Yang telah dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-24, karena itu berjagalah
berjagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dikatakan akhir zaman, ya. Dari awal sebelum kita menginjak 42, dari awal di sana dikatakan tentang akhir zaman. Jadi kata berjaga-jaga di sini menghubungkan dengan situasi dan kondisi akhir zaman, ya. Puji nama Tuhan, ya. Jadi hari-hari ini, ya, saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, jangan dianggap remeh loh, ya. Jangan dianggap remeh, ya. Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah suatu nasihat kepada kita kaula muda, ya. Jangan cuek, ya. Jangan juga cuek. Itu enggak berarti buat saya. Jangan dianggap cuek dan acuh tak acuh. Jangan, ya. Ini satu nasihat kepada kita anak-anak Tuhan supaya kita tetap siap sedia. Kita tetap berjaga-jaga, ya. Puji nama Tuhan, ya. Demikian juga semua mulai, ya, kalau kita mau membaca seluruhnya dari awal itu terus-menerus berkata di sana bahwa hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Yang pertama kata firman Tuhan, ya. Kata firman Tuhan di sana muncullah Mesias palsu, ya. Mesias palsu itu akan bermunculan. Nabi-nabi palsu juga akan bermunculan. Orang-orang pengajar-pengajar tentang kepalsuan akan muncul, ya. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ya. Pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Allah itu akan terjadi, ya. Bahkan sudah terjadi saat-saat ini, menggoncangkan setiap iman anak-anak Tuhan, ya. Untuk dia waktu kita membaca firman, berdoa, waktu kita beribadah, ya, kita ini seolah-olah acuh tak acuh, ya, tidak mengindahkan apa kata firman Tuhan. Kita harus tetap berjaga-jaga. Sekalipun nabi-nabi palsu bermunculan, sekalipun pengajaran-pengajar, ya, anak-anak Tuhan di akhir zaman, kalau kita tetap melakukan firman Allah, maka kita akan tetap diberi kekuatan, diberi pertolongan, dan diberi kemenangan untuk kita kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, ya. Haleluya. Dan tanda-tanda apa lagi? Tadi tanda-tanda akhir zaman itu tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan takut, jangan bimbang. Oleh sebab itu kita akan terus, ya, terus kita berpegang teguh akan firman Tuhan. Dan saya percaya karena firman Tuhan itu ada kuasa yang akan bekerja di dalam kehidupan kita semua. Ya, puji nama Tuhan, ya. Saya yakin dan percaya, ya, pemuda-pemudi yang ada di Makassar sana, ya, akan tetap berpegang teguh akan firman Allah, ya. Pada hari-hari menjelang kedatangan Tuhan tetap, ya, bersedia, ya,
bersedia apa? Bersedia waktu untuk menantikan Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, sebelum Yesus datang kembali, ya, sebelum Yesus datang, maka kita juga harus harus mengingat bahwa itu terulang lagi yang ada di negara kita, yang ada di Indonesia ini, ya, di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di mana-mana itu terjadi waktu zaman Nuh itu terjadi kembali dosa zaman Nuh. Waduh, luar biasa, besar sekali dosanya, ya. Dia melakukan yang tidak dikenan oleh Tuhan. Laki-laki bersama laki-laki dia menikah, perempuan bersama perempuan dia menikah. Nah, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ini pun juga tanda-tanda akhir zaman. Bahkan negara-negara yang besar-besar, ya, yang besar-besar, yang ada di Amerika, yang ada di Belanda sana, ya, yang di mana-mana di negara-negara yang besar, ya, saudara-saudara, itu bahkan sudah harus diizinkan, gereja-gereja harus mengizinkan pernikahan seperti itu. Loh, ini adalah tanda-tanda, ya, saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Mari kita akan mengingat, ya, kita akan tetap berjaga-jaga dalam kehidupan rohani kita. Kita tetap berusaha memperjuangkan supaya hidup kita tetap kudus. Dan saya yakin, ya, saudara-saudari yang ada di Makassar, Bumiyut Makassar sana, tidak ada yang seperti itu, ya. Suka mabuk-mabukan, suka gerombol-gerombolan, ya, masih panah-panahan di sana. Tetapi saat ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan, karena ini adalah nasihat yang sangat indah, ya, nasihat yang sangat indah bahwa tanda-tanda akhir zaman itu sangat jahat sekali, ya, saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Namun mari kita akan tetap belajar untuk kita berpegang akan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, ya, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan harus mengerti, ya, harus mengerti sikap apa yang akan kita ambil, ya, sikap apa yang harus kita ambil kalau sudah terjadi demikian. Biar kita tetap, ya, kita tetap bersiap sedia kalau kita mau ada di dalam keselamatan yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan kita semua. Coba kita akan membaca Wahyu pasal yang pertama, ya. Haleluya. Sebentar, ya. Wahyu pasal yang pertama. Pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, ya. Ini meneguhkan iman kita. Ya, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan misbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecuali pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-ninjak kota suci 40 bulan, ya, 40 bulan lamanya. Nah, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, firman Allah mengatakan, ya, ini adalah buat orang, buat anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, akan diukur oleh Tuhan.
iman kita di hadapan Tuhan, seberapa kedewasaan roh